Hakikat puasa adalah menyiksa diri. Menyiksa diri di sini adalah dengan menyiksa ruh dan jasad saat masih hidup di atas bumi dan di alam dunia. Siksaan itu berupa tidak makan, tidak minum, tidak melihat, tidak berbicara, tidak tidur, tidak berjalan, tidak bergerak, tidak berpikir, tidak bernafsu, dan tidak enak. Karena sesungguhnya elemen dasar ruh dan jasad Datuk Raja di langit itu awalnya adalah ketiadaan. Mereka ada karena diadakan, sedang tujuan utama puasa itu adalah untuk mematikan gerak ragawi dan indrawi. Karena untuk mencapai kesunyian, kekosongan dan kehampaan, jasad terlebih dahulu harus dimatikan atau ditiadakan dari segala bentuk materi kehidupan. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Karena hanya dengan kematianlah seseorang baru mampu menangkap energi cahaya ilahi. Dan di saat seseorang menyiksa dirinya dengan tidak makan, tidak minum, tidak melihat, tidak berbicara, tidak tidur, tidak berjalan, tidak bergerak, tidak berpikir, tidak bernafsu, dan tidak enak dalam waktu yang lama atau 40 hari, 40 malam non-stop, maka akan terjadilah proses pembakaran yang sangat hebat antara jasad dan ruhnya, atau yang dinamakan jasad membakar ruh. Dan proses pembakaran hebat ini akan mengakibatkan pergolakan yang sangat luar biasa. Proses kejadian ini dinamakan api materi atau jasad membakar air non-materi atau ruh. Dari proses pembakaran api materi kepada air non-materi ini, maka secara bertahap keluarlah asap, uap, buih, dan ombak. Dari asap ini terciptalah akal, yaitu kemampuan spiritual batin untuk menangkap ilmu rahasia ketuhanan dengan jalan mengamalkan amalan-amalan khusus. Inilah tahap telah menemukan jalan menuju istana alam cahaya. Dari uap ini terciptalah rasa, yaitu kemampuan spiritual rohani untuk menangkap rahasia di balik rahasia ilmu ketuhanan dengan jalan mengamalkan amalan-amalan. Rahasia inilah tahap sudah berjalan menuju istana alam cahaya. Dari buih ini terciptalah kalbu, yaitu kemampuan spiritual rohani untuk dapat masuk dan berjalan ke dalam istana alam cahaya. Istana alam cahaya itu sendiri adalah gudangnya segala ilmu rahasia, ketuhanan yang begitu sangat dirahasiakan. Pencapaian ini hanya dapat dicapai hanya dengan mengamalkan amalan-amalan keputusan. Inilah tahap sudah masuk dan berjalan ke dalam istana alam cahaya. Dari ombak ini terciptalah kuasa, yaitu kemampuan spiritual rohani untuk menjadi wakil Sang Maha. Kuasa lagi Maha Perkasa di muka bumi. Pencapaian ini hanya dapat dicapai hanya dengan mengamalkan amalan yang terputus atau puncak dari segala ilmu ketuhanan. Inilah tahap sudah mengenal betul siapa pemilik istana alam cahaya. Yang sebenarnya, dari keempat proses di atas itu adalah hasil dari menggali dan juga dari hasil perenungan yang sangat panjang oleh para arif billah, termasuk Datuk Raja di Langit yang awalnya mulai meragukan kemampuan perlengkapan jasmaniah pada diri untuk mencapai sesuatu maksud serta tujuan tertentu. Tapi tidak seperti perlengkapan jasmani yang membutuhkan latihan fisik untuk dapat memaksimalkan kebugaran dan kekuatannya. Sedang kunci rahasia gaib ini sangat mengutamakan pengendapan yang diperoleh dari ritual yang begitu sangat berat, seperti berpuasa dengan tidak makan, tidak minum, tidak melihat, tidak berbicara, tidak tidur, tidak berjalan, tidak bergerak, tidak berpikir, tidak bernafsu, dan tidak enak selama bertahun-tahun. Dengan ritual yang begitu berat ini, maka akan terciptalah pembakaran energi gaib yang sangat kuat di dalam tubuh zahir. Dan buahnya adalah diri batin akan bangkit dan hidup bertajali dengan tubuh zahir. Anta, ana. Anta, yakni pencipta, dan ciptaannya adalah satu. Mereka berada di dalam satu momen. Segalanya adalah Dia. Tidak ada yang akan terjadi melainkan karena Dia. Dia dan aku adalah satu tidak terpisah, karena Sang Wujud memanifestasikan dirinya dalam bentuk yang berbeda-beda. Allah Ta'ala berkata, "Kenalilah dirimu, maka kamu akan kenal aku." Jika diri zahir dan diri batin itu telah bersatu secara utuh, maka akan menghasilkan kekuatan raib yang sangat kuat, yang tidak dapat dilawan oleh kekuatan jasmani apapun. Dan siapapun yang kuat, maka dialah yang memenangi pertarungan hidup. Dan setelah terbentuknya rasa, akal, kalbu, dan kuasa, maka secara otomatis terciptalah black hole atau
atau jembatan lubang gelap antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Black hole ini berisi energi cahaya ilahi yang mengalir secara perlahan. Energi cahaya ilahi ini datang lewat aliran rasa, akal, kalbu, dan kuasa. Seseorang yang senang menyiksa dirinya lewat jalan puasa yang begitu sangat berat agar terus tumbuh, hidup, dan berkembang. Dan sesungguhnya puasa itu adalah seperti orang yang bertapa atau bersemedi. Semakin lama dan semakin berat seseorang menjalani ritual puasanya atau menyiksa dirinya, maka secara otomatis akan terjadilah proses pembakaran yang sangat kuat di dalam tubuhnya untuk menghancur leburkan nafsu amarah dan nafsu lawamah di dalam ruh dan jasadnya. Inilah tahapan seseorang untuk menjadi waliullah agung tingkat awal. Nafsu amarah adalah jiwa yang tersesat, jiwa yang selalu mengajak kepada hal-hal yang negatif, seperti pemarah, pendendam, pembunuh, pemerkosa, penipu, pencuri, pendurhaka, pendengki, pembenci dan penebar kebencian, pemfitnah dan penebar fitnah, pengkhianat, pengadu domba, penjilat, penista, pelakor, pendosa, pemalas, rakus, tamak serakah, licik, iri, bodoh dan pembodohan, dan juga menghalalkan segala cara. Dan para jiwa yang tersesat akan menjalani siksa kubur yang sangat menyakitkan. Setelah itu para jiwa yang tersesat akan dikirim ke dalam neraka jahanam. Sedang nafsu lawamah adalah jiwa yang terbelenggu. Kebodohan. Nafsu lawamah cenderung merusak dirinya sendiri seperti menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Inilah jiwa yang tidak mengenal arti sabar dan syukur. Jiwa yang tuli, buta, bisu, dan mati rasa terhadap karunia dari Allah Ta'ala, serta lupa terhadap kodo dan kodar dari Allah Ta'ala. Seperti jiwa yang tersesat, jiwa yang terbelenggu juga akan menjalani siksa kubur yang sangat menyakitkan, dan juga akan dikirim ke dalam neraka jahanam. Dan hanya orang-orang yang tersiksa di dalam hidupnya, ketika mereka mati, tidak akan pernah lagi menjalani siksaan, baik siksa kematian, siksa kubur, maupun siksa neraka. Mereka semua akan berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kemuliaan. Karena mereka semua telah sampai pada derajat nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah jiwa yang tenang, jiwa yang telah ridho pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala ridho pada mereka. Mereka-mereka yang telah sampai pada derajat ini tidak akan lagi membedakan kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan, penderitaan, permasalahan, suka maupun duka, serta apa, siapa, dan di mana. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah cara Allah Ta'ala untuk mendekati hambanya. Dalam surah Al-Baqarah 183, Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi yang artinya, "Setiap amal manusia adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku, dan akulah yang akan memberinya ganjaran, dan siapapun yang ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah Ta'ala, maka berpuasalah." Karena semua para nabi dan para rasul sebelum mereka diangkat Allah Ta'ala menjadi nabi dan rasul, mereka semua menjalani puasa yang begitu sangat berat. Begitu juga dengan para waliullah. Semakin berat mereka menjalani ritual puasanya, maka semakin tinggi pula derajat kewaliannya di sisi Allah Ta'ala.